Jadi sampean saya rasa gagal paham di dalam memahami metode penulisan Ki Haji Thaifur Ali Wafa. Tolong dengan hormat, Khalil menyatakan si wakaf bahwa salah dan kalah. Sekarang juga, kalau tidak, agen tidak akan pulang. Allahu Akbar. Silakan kepada petabain dua Ustadz Ahmad Nizar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini masih banyak sebetulnya catatan ya kepada Khalil atau saudara Khalil yang menunjukkan betapa tulisan beliau ini kadang-kadang menunjukkan beliau sebetulnya belum menguasai sepenuhnya tafsir Firdausun Naim. Oke, saya ini satu di antara poin yang ingin saya komentari. Pada halaman 95 sampai 96 saudara Khalil menulis bahwasanya dalam penafsiran Ki Haji Thaifur Ali Wafa, menurut penulis Khalil menulis kan, penafsiran Thaifur ini jelas berada di rel ideologi Asy'ariyah yang membenarkan kemungkinan melihat Allah, kemungkinan manusia melihat Allah dengan mata kepala, bukan mata hati. Hal ini bisa jadi karena terpengaruh ideologi masyarakat Madura yang kental dengan Islam Sunni. Bahkan Thaifur tidak menghidangkan pandangan yang berbeda dari kalangan Mu'tazilah. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh ideologi Sunni yang dianut oleh masyarakat Madura telah menghipnotis Thaifur sendiri untuk menutup penafsirannya mengutip pendapat di luar Sunni. Poinnya yang ingin saya tekankan, sampean bilang bahwasanya Thaifur sendiri untuk menutup penafsirannya mengutip pendapat di luar Sunni. Maknanya Ki Haji Thaifur itu tidak menukil pendapat di luar Sunni. Saya katakan ini bohong, dusta kepada Kiai, buhtanun azim. Kenapa? Oke, kita lihat sekarang bahwasanya Ki Haji Thaifur Ali Wafa di dalam kitab Firdausun Naim itu jelas mengutip pendapat Asy'ariyah dan di luar pendapat Asy'ariyah. Mari kita cek bersama. Ini san-mesan mengkaji, istilahnya kita kan juga membaca. Harap gitu. tenang. Baik. Jadi di sini Ki Haji Thaifur saat mentafsirkan kitab wa huwa la yudrikul absar, mana? La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Di dalam ayat tersebut Ki Haji Thaifur bilang seperti ini. Saya sekalian terjemahkan biar paham. Hadza wa qad tamassaka bi dhahiril ayati qaumun min ahlil bid'ah wa hum al khawariju wal mu'tazilatu wa ba'dun minal murji'ati faqalu innallaha tabaraka wa ta'ala la yarahu ahadun min khalqihi wa inna ru'yatahu mustahilatun li hadhil ayah. Hadza ini, dan sungguh telah berpegang teguh dengan zahir ayat ini qaumun, sekelompok orang dari ahli bidah, yaitu orang-orang Khawarij, orang-orang Mu'tazilah dan sebagian orang-orang Murji'ah. Mereka semua mengatakan bahwasanya Allah itu tidak mungkin dilihat oleh makhluknya dan melihat Allah itu mustahil. Ini jelas Ki Haji Thaifur Ali Wafa menghadirkan pendapat Khawarij, Mu'tazilah dan Murji'ah. Pendapat Khalil di dalam tesisnya itu menunjukkan beliau tidak membaca sepenuhnya kitab Firdausun Naim. Pada halaman 64. Berapa halaman? Halaman 64 sampean menyajikan tabel komparasi pemaknaan Al-Qur'an ya. Menurut mufassir, tafsir. Coba tafsir Ali Wafa, tafsir Thaifur Ali Wafa. Kemudian komparasi tafsir, ini saya baca teksnya langsung. Tafsir Kiai Thaifur Ali Wafa, kemudian komparasi tafsir. Sampean mengkomparasikan tafsir dengan yang bukan tafsir. Oke? Saya kira udah ada datanya, komparasi tafsir. Ya. Sampean mengkomparasikan kitabnya Kiai yang tafsir dengan buku yang bukan tafsir. Padahal sampean bilangnya ini komparasi tafsir antara tafsir ke tafsir. Oleh karena itu, maka akan berakibat selanjutnya ketika sampean mengkomparasikan tafsir Kiai dengan yang bukan tafsir. Padahal itu masalah istilah Al-Qur'an, pemaknaan Al-Qur'an. Dalam beberapa kitab tafsir Firdausun Naim tidak menjelaskan Al-Qur'an secara istilah itu apa.
Kiai, sampean tahu ada kitab kecil milik Kiai Thaifur Al-Yufa itu membahas tentang metode tafsir. Kalau masalah istilah jangan ke sini Ustaz. Oke, jadi sampean mengkomparasikan dengan ilmuwan barat. Ilmuwan Jerman, Yahudi dan semacamnya. Ini yang jadi permasalahan selanjutnya. Jadi sampean tidak match dalam komparasinya. Tafsir Kiai dengan buku metode tafsir. Sehingga hasilnya nanti tidak imbang Ustadz. Kemudian ini terbukti ketika sampean pada halaman 66. Secara istilah, Thaifur mendefinisikan Al-Quran sebagai wa annahul mu'jizah al-azimah al-khalidah wal ayah al-bahirah at-talidah. Ya. Jadi secara istilah Kiai Thaifur mendefinisikan itu. Padahal ini bukan definisi. Ini muqaddimah kitab sampean jadikan istilah. Kan seperti itu. Apakah ini bisa diterima dulu agar tidak panjang? Saya tanggapi dulu ya. Ya. Saya tanggapi dulu, oke. Pertama, yang tadi tentang masalah istilah komparasi tafsir. Sedangkan yang dikomparasikan itu bukan tafsir. Munculnya istilah tafsir di sini karena istilah data yang saya dapatkan di sini adalah ngutip murni dari Firdausun Naim. Firdausun Naim itu adalah tafsir. Makanya kemudian di situ pakai bahasa tafsir. Itu dulu. Terus kemudian yang kedua, persoalan itu dibandingkan dengan orang barat katakanlah. Di sini ada Oliver Leaman, terus kemudian ada Theodor Noldek dan lain sebagainya. Itu semua itu adalah bentuk dari ingin melihat sebenarnya Kiai Thaifur itu ada pada puisi yang mana. Saya tidak mengatakan bahwa dengan mengkomparasikan, dengan membandingkan dengan ilmuwan barat itu bukan lantas memukul balik Kiai Thaifur, tidak. Tetapi di situ ingin mengetahui posisi Kiai Thaifur ada di mana. Apakah ada di yang setuju bahwa Al-Quran itu tidak boleh dikritik, atau misalkan dia yang setuju seperti Istilah, di sini Ibnu Waraq. Istilah langsung. Iya. Secara istilah. Oh iya. Yang secara istilah di sini memang saya dapatkan bahwa redaksi wa annahul mu'jizatu al-'azimah al-khalidah wal ayatu al-bahir at-talidah di sini sejauh yang saya pahami dan juga saya itu konfirmasi kepada pembimbing itu boleh-boleh saja itu dijadikan sebagai istilah Al-Quran. Tidak apa-apa kalau misalkan itu ada tambahan referensi atau mungkin ini bukan istilah atau definisi Al-Quran, tidak apa-apa. Silakan saja. Ustadz, ketika sampean menggunakan muqaddimah kitab sebagai istilah, maka nanti akan bermasalah kepada selanjutnya. Pertama saya akan konfirmasi dulu apakah sampean merasa tidak sesuai ketika sampean mengkomparasikan tafsir dengan yang bukan tafsir, padahal di tafsirnya, padahal di tulisannya saya jelas komparasi tafsir. Kemudian yang dikomparasikan bukan tafsir. Ya udah, oke. Berarti ini seharusnya tafsir sama tafsir. Seharusnya tafsir sama tafsir, Ustadz. Sampai udah jelas di tabelnya. Sampai mendatangkan bukan tafsir. Inginnya Ustadz itu maksudnya tidak ada kata tafsir. Loh, maksudnya seperti itu. lah, ini Ustadz, kan ini Ustadz. Ini jelas Ustadz. Jadi tafsir Thaifur Al-Wafa. Komparasi tafsir. Iya. Berarti kan kitab tafsir seperti Firdausun Naim juga Ustadz. Iya. Sedangkan di bawah ini metode tafsir buku biasa Ustadz. Jadi tidak sesuai dengan tabel yang di atas. Lah, jadi seperti itu. Mohon tenang, ini forum ilmiah saya kira ya. Iya. Kemudian kemudian sampean menjadikan muqaddimah sebagai definisi istilah dan dosennya sudah mengamini bahwa boleh. Kita belajar di pondok ini Sulamul Munawwarah, cara untuk memberi istilah di pondok ini. Kiai dalam banyak tulisannya di dalam awal kitabnya selalu hadduhu, definisinya. Tapi di sini tidak disebutkan Ustadz. Definisi Al-Quran tidak disebutkan. Al-Quran itu apa? Kalamullah al-munazzal ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mu'jiz bi suratim minhu. Lah, di sini sampean akan menghilangkan banyak redaksi. Kalau Al-Quran dimanakan sebagai wa annahul mu'jizah al-azimah al-khalidah wal ayah al-bahirah. Pertama, mana Nabi Muhammadnya? Hilang Ustaz, hilang.
karena memang sudah Tenang, muqaddimah tenang. dijadikan tafsir secara istilah. Saya kira ini data-data Ustaz. Artinya meskipun dosen atau siapa, kalau datanya memang seperti ini gimana lagi? Uang ini sudah muqaddimah ini dijadikan menurut istilah Toifur mendefinisikan, padahal alhamdulillah wassalatu wassalam. Jadi jenis-jenis seperti itu yang sampean ambil sebagai istilah. Ini kesalahan ini akan terjadi pada sampean adalah bab selanjutnya, mendefinisikan tafsir. Ini kan Al-Quran tadi. Tafsir, dalam mendefinisikan tafsir, sampean juga mengambil dari muqaddimah. Oke? Kemudian di dalam tabel sama juga kesalahan Ustadz. Komparasi tafsir tapi bukan tafsir. Ini sama, mendefinisikan Al-Quran, mendefinisikan tafsir. Sama mengambil dari muqaddimah. Sehingga yang fatal yang kedua, ketika sampean mengistilahkan, mendefinisikan istilah tafsir. Saya kira halaman tesis halaman 7172. Tesis halaman 7172, sampean mengatakan bahwa tafsir kiai ini bernuansa sufistik. Kenapa mengatakan seperti itu? Karena di muqaddimahnya kiai itu mengatakan bahwa wala yatimmu dzalika illa bima'rifati ma li ayatihi min asrar. Ada kata asrar-asrarnya, rahasia-rahasia dan ma'ani. Itu bukan definisi. Kemudian disimpulkan Kiai Toifur ini mendefinisikan tafsir secara istilah dengan nuansa sufistik. Sampean petanya terlihat pusing tulisannya. Loh, tapi kok di dalamnya tidak ada nuansa sufistik di sini. Ini konsekuensi kesalahan sampean dalam menafsirkan tafsir. Muqaddimah dikatakan istilah tafsir, kemudian setelah itu ditarik kesimpulan sendiri kalau di muqaddimahnya ada asror-asrornya, kemudian ini pasti Ki Toifur ini terpengaruh dengan ayahnya yang merupakan pemuka Thariqah Naqsyabandiyah Al-Madhariyah Al-Aliyah. Kemudian pusing. Loh, kok Baik. ternyata di dalamnya tidak ada yang sufi-sufi? Ya, saya pahami. Ya, oke. Baik, yang pertama adalah yang perlu ditanggapi oleh saudara Khalil adalah bahwa definisi Al-Quran diambil daripada muqaddimah tafsir Firdausun Naim. Ini yang pertama. Yang kedua, komparasi tafsir tidak dikomparasikan dengan tafsir. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bahwa tafsir Kiai Firdausun Naim bernuansa sufistik. Ini mohon ditanggapi oleh pemateri. Oke, yang pertama itu adalah kalau misalkan itu tidak boleh katakanlah mengambil dari muqaddimah tentang pendapatnya Kiai Toifur terkait dengan apa itu tafsir atau apa itu Al-Quran tadi itu. Lantas kita itu akan mengambil dari mana? Itu pertanyaan pertama. Oke, kita bisa mengambil mungkin dari isi yang ada dalam Al-Quran, mungkin pada ayat-ayat kata Al-Quran. Tetapi ketika saya telusuri, di sini saya sudah bawa datanya bahwa ketika saya ingin mendefinisikan Al-Quran, sebentar saya tunjukkan dengan suratnya. Saya lihat dalam surah Al-Baqarah, misalkan di sini ada kata alladzi unzila fihil Quran. Itu Bahasa Ustadz, bukan istilah. sebentar dulu, maksudnya Baik, apa namanya, tanggapan nanti. kata Al-Quran di sini. Pertama saya lihat dalam surah Al-Baqarah 185. Yang kedua ada surah An-Nisa 82. Terus kemudian Al-Maidah 101 dan sampai masih banyak. Saya cek ini di Al-Mu'jam Al-Muharras ila Al-Fitul Quran. Tetapi saya belum menemukan definisi tentang Al-Quran menurut beliau, versi kitabnya Firdausun Naim. Oleh sebab itu saya diskusi lagi dengan pembimbing, kira-kira untuk mendapatkan ini dari mana? Ya silakan lihat entah di pendahuluannya. Jadi jangan, itu tidak ada batasan, bahkan tidak ada komentar itu tidak boleh menjadikan pendahuluan itu sebagai rujukan. Selagi itu Baik, masih dipahami bisa, pemateri. ya. Langsung ke poin kedua. Yang kedua, Komparasi tafsir yang tidak dikomparasikan dengan tafsir. Sudah itu Ustaz, data. sudah. Yang kan data itu. Iya. Maksudnya masih mau Baik, ditanggapi. tidak usah ditanggapi, langsung Data kepada Ustaz. isi dari Firdausun Naim identik dengan sufistik. Oke.
Ini kan sebenarnya saya mengutip juga dari penelitian Muhammad Khairul. Itu nulis, ini peneliti sebelum saya, sebelum tesis saya. Dia orang Jakarta juga. Dia nulis jurnal judulnya Telaah Kitab Tafsirnya Kitaifur, tapi dari segi metodologisnya. Nah, di situ menyebutkan bahwa memang Kitaifur itu gaya tafsirnya ketika memahami tentang tafsir itu memang lebih kepada sofistik. Ketika dilacak kok bisa gitu. Karena memang Kitaifur itu aktif dalam beberapa toriko seperti halnya Naksabandiyah, kemudian Sadili, dan sekarang katanya sudah Naksabandi lagi. Lagi-lagi beliau itu dipercaya bahkan dipercaya menjadi mursid. Nah, makanya kemudian oleh Khairul di sini di dalam penelitiannya dalam bentuk jurnal itu menyimpulkan bahwa tafsirnya Kitaifur itu tafsir menurut Kitaifur itu adalah lebih kepada hal sofistik. Tetapi ketika dilihat pada kontennya ke dalam itu yang tampak itu bukan sofistiknya, tetapi lebih kepada kebahasaan atau lugawi. Saya pahami. Gitu. Iya. Apa Ustaz, perlu ditanggapi? sampean ada kesalahan penyampaian tadi bahwa sampean mengutip dari penelitian itu bukan tentang tafsir sufistiknya, tapi coba lihat di footnote nomor 42, Tarikah Naksabandiyah termasuk salah satu tarikah yang mendapat pengikut cukup luas di Nusantara belakangan ini. Itu saja yang dikutip dari artikel itu. Selebihnya dari atas sampean mengutip dari Mata Madura News. Ini kan surat kabar. Oke? Ini sebentar Ustaz. Coba dicek 40 ya. Itu kan namun pada realitasnya penafsiran Taifur kurang terlihat nuansa sofistiknya. Tapi Khairul itu memang menyebutkan di dalamnya itu ketika mendefinisikan Taifur mendefinisikan tafsir, itu memang itu ya mengkaji tentang makna terdalam Al-Qur'an. Istilahnya itu adalah takwil. Kalau itu ada perbedaan antara tafsir dan takwil. Baik ya. Sampean di sebelumnya kan pemahaman tafsir dalam pandangan Taifur lebih ditarik kepada medan tafsir yang nuansa sofistik. Kan ini tulisan sampean Ustaz. Coba sampean merujuk ke 39. Abu Fadl ini tidak ada kaitannya dengan Syekhona, tidak ada. Iya benar. Iya. Kemudian saya akan konfirmasi di sini dengan pandangannya hasil penelitiannya Khairul di sini. Baik. Gitu. Tidak apa-apa kalau misalkan di sini ada kesalahan dari itu silakan cross check lagi kepada penelitiannya Khairul. Oke. Jadi kesimpulannya seperti ini mulai tadi. Baik. Tunggu ya sebentar. Satu kali lagi. Khalilullah mengutip dari orang kedua. Jadi ada peneliti, mungkin peneliti itu mengutip dari orang lagi, kemudian dari kiai, peneliti, orang, kemudian Khalilullah. Misalkan ini terjadi, misalkan di sini terjadi data yang tidak tersampaikan di sini. Di sini salah, maka salah ke bawah. Kenapa kalau dari sini langsung? Kan lebih akurat. Kemudian dosen katanya silahkan mencari istilah. Kalau sudah tidak ada istilah di Firdausun Naim, silahkan cari di mana kayak di Muhammadiyah di pembukaan kata dosennya. Maka ini berarti memaksakan mencari istilah. Kalau sudah tidak ada. Ini penyampaian data Ustaz kan. Kalau sampai mau mencari definisi istilah, coba di kitab misalkan usulut tafsirnya Kiai, kan Kiai menulis juga. Jadi seperti itu, jangan dipaksakan Firdausun Naim mendefinisikan tafsir dan Al-Quran secara istilah, ini akan kacau. Kalau kepada kitab yang lain itu berarti keluar dari data primer. Jangan paksakan. Jangan paksakan. Kalau misalkan dengan bahasa jangan paksakan, mungkin saya menerima. Mungkin ini terkait dengan memaksakan. Saya terima. Baik. Saya terima.